ada beberapa rakyat Malaysia yang mengklaim bahwa Malaysia itu tambang emasnya warga Indonesia. Di sini sudah terbantahkan ya. Halo semua, selamat datang di Caryati Channel. Teman-teman, kita patut berbahagia, kita patut berbangga menjadi bagian dari Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia baru saja dinobatkan menjadi negara tercantik di seluruh dunia dan disiarkan oleh negara asing yang berasal dari Indiana, Amerika Serikat. Seperti ini videonya. Helping us out. They came out with a list of the world's 50 most beautiful countries. They analyzed them on the account of their natural beauty. Yes, makes sense. We're talking coral reefs, rainforests, glaciers, volcanoes, anything that makes it look interesting. So take a look at this. Indonesia is the most beautiful country in the world. 17,000 islands and 31,000 miles of coral reef. All right, in second, New Zealand. Forbes noted the country's mountains, rolling hills, glaciers, and volcanoes. And of course, we got to cover third place at least, Colombia. There's how you say it. For its coastline, different areas from the Amazon to the Andes. So what about the U.S.? Nope, not in the top 10. I know. I mean, we do. You think of like the Grand Canyon, you think of the Rockies, Yes, you think of all the these redwoods. Yes, all these beautiful. So what do you think we came in? 12th. Yep. We came in 12th, you guys. Setelah melihat video ini, kalian berbahagia nggak? Dan berita bahagia ini juga diupload oleh akun Instagram seasia.co ya, seperti ini. Indonesia menempati urutan nomor 1, lalu New Zealand dan disusul negara-negara maju lain. Dan di saat Indonesia dinobatkan menjadi negara tercantik di seluruh dunia, mengalahkan negara-negara maju, lucunya ada beberapa YouTuber Malaysia atau YouTuber Indonesia yang saat ini berada di Malaysia itu selalu menjual sampahnya Indonesia untuk di-compare dengan Malaysia, atau mengambil atau mencomot sampahnya Indonesia lalu dikemas dengan sedemikian rupa menjadi konten dan di-compare dengan keadaan Malaysia yang mereka anggap lebih maju dari Indonesia, lalu disajikan dan dengan bangganya mereka mengklaim bahwa Indonesia itu lebih rendah dibandingkan Malaysia. Padahal kalau mau di-compare dengan data apapun, dengan gaya apapun, mau itu gaya koprol, gaya bebas, dari segi ekonomi, dari segi sosial, budaya, dan lain-lain, faktanya Malaysia itu tetap di bawahnya Indonesia. Kenapa? Dari letak geografisnya Indonesia, dari luasnya Indonesia, Malaysia itu nggak ada apa-apanya. Ya, meskipun termasuk negara besar di ASEAN ya. Tapi kita harus mengakui juga bahwa letak Indonesia itu berjuta-juta kilometer jauh dari Malaysia. Dan kalau di-compare dari jumlah penduduk, Indonesia itu mempunyai 270 juta sekian jiwa. Kalau kita lihat datanya penduduk dari Malaysia, Malaysia hanya mempunyai 33 juta jiwa. Jadi penduduk Indonesia itu berkali-kali lipat lebih banyak dari Malaysia. Dan kalau lihat dari letak geografis atau luasnya geografis Indonesia lalu dibanding dengan Malaysia yang lebih sedikit lah ya. Jadi nggak heran kalau Indonesia itu mempunyai pedalaman, mempunyai desa, mempunyai
ya yang mereka sebut nggak sebanding dengan Malaysia. Tapi kita harus juga lihat keadaan Malaysia secara realistis. Dengan luas daerah yang nggak seluas Indonesia dan dari jumlah penduduk yang nggak sebanyak dari Indonesia, faktanya Malaysia itu masih mempunyai daerah yang tertinggal atau daerah yang 11-12 dengan Indonesia lah, dan mempunyai jumlah warga miskin yang secara persentase itu 11-12 dengan Indonesia. Kita lihat data di 2021. Data 2021 mengatakan persentase jumlah warga miskin di Indonesia itu 9, sekian%. Dan data dari Malaysia tahun 2021 juga menyebutkan jumlah warga miskin di Malaysia itu 8, sekian%. Jadi bagaimana? Kalian bisa menyimpulkan lagi nggak? Jadi kesimpulannya, antara Malaysia yang seperti itu dan Indonesia yang mempunyai persentase kemiskinan yang sekian, kita itu 11-12. Padahal Malaysia hanya mempunyai 30 juta jiwa dan Indonesia mempunyai 270 juta jiwa. Kalau persentase garis kemiskinannya itu 11-12 yang nggak beda jauh, artinya di sini itu Indonesia lebih bisa lebih maju lah ya. Kenapa kok lebih maju? Karena masa sih yang sekelas 30 juta aja orang miskinnya persentasenya sama dengan Indonesia. Kalau memang Malaysia itu lebih maju dari Indonesia, harusnya dengan jumlah 33 juta jiwa dan letak geografis yang gak seluas Indonesia, harusnya Malaysia sudah terbebas dari garis kemiskinan dong. Tapi faktanya apa? Masih mempunyai 8, sekian% rakyat miskin. Dan saya mau menyerempet sedikit tentang TKI ya. Di sini saya mau realistis, fair aja ya, apple to apple aja lah. Kita harus mengakui kalau ada pengiriman TKI ke negara lain, ya sebagai contoh Indonesia mengirim TKI ke Malaysia lah, apalagi secara legal resmi, kita harus mengakui kalau ada perjanjian kedua negara di belakangnya. Ada pihak yang meminta TKI dikirimkan dan ada pihak yang menerima pengiriman TKI itu. Jadi secara tidak langsung kedudukan kedua negara itu sejajar. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Antara penerima dan peminta TKI itu sama-sama ada yang diuntungkan. Ya udahlah, kita ngaku aja sebagai pihak peminta TKI itu dikirimkan ya. Meskipun faktanya kemarin PM Malaysia yang ke Indonesia untuk menandatangani MOU perjanjian pengiriman tenaga kerja. Oke, dari sini sudah tahu ya kalau status kita itu sejajar. Semua pihak itu diuntungkan. Kita harus mengakui itu dulu. Terus ada beberapa rakyat Malaysia yang mengklaim bahwa Malaysia itu tambang emasnya warga Indonesia. Di sini sudah terbantahkan ya, karena
kedudukan kedua negara antara Indonesia sebagai pengirim TKI dan Malaysia penerima TKI itu sama-sama diuntungkan. Tidak ada pihak yang tinggi dan tidak ada pihak yang rendah. Karena kalau memang Malaysia itu kedudukannya tambang emasnya Indonesia, pasti kalau tidak ada TKI Indonesia, Malaysia tidak akan terjadi krisis pekerja. Tapi faktanya gimana? Setelah TKI di stop untuk dikirim ke Malaysia karena pemerintah Malaysia mengingkari perjanjian, ternyata yang terjadi di Malaysia itu krisis pekerja. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan kalau tidak ada pekerja Indonesia, pertumbuhan ekonomi atau bagaimana Malaysia menumbuhkan ekonomi atau Malaysia memperbaiki keadaan ekonomi itu sudah tersendat. Sudah kangelan kalau bahasa Jawa, sudah kesusahan. Kalau memang Malaysia oke aja tanpa Indonesia, pasti nggak ada krisis ekonomi lah. Pasti nggak ada krisis pekerja lah. Apalagi kalau Malaysia mengklaim ada 16 stok negara yang bisa mengirimkan pekerjanya ke Malaysia. Tapi ternyata sampai sini apa? Tetap krisis pekerja sampai dikritik oleh politikus Malaysia itu sendiri. Jadi di sini saya mau berpesan ya, udahlah. Jangan menyombongkan diri, ya kan? Jangan meninggikan diri. Karena kita itu adalah negara yang sedang berproses menuju kemajuan versi kita masing-masing. Indonesia sedang berproses, Malaysia juga berproses. Karena faktanya dari segi apapun, Indonesia itu lebih maju, bos. Kalau yang Anda bandingkan dengan kemajuan Malaysia itu TKI, iya mohon maaf. Mungkin level Anda sekelas TKI aja, ya kan? Bukan secara realistis apple to apple. Kalau Indonesia mau sombong, kita juga bisa sombong. Tapi nggak mau karena kita adalah bangsa yang bertetangga. Terus kenapa kok saya kalau nggak mau sombong, kenapa saya membuat video ini? Karena saya bukan menyombongkan diri, saya membantah giringan-giringan opini para youtuber yang berada di Malaysia itu. Ya, sekian video dari saya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Dan untuk youtuber Malaysia atau rakyat Malaysia yang tersinggung dengan perkataan saya mohon maaf. Kalau memang tidak puas, monggo coret-coret di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.